Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Tita Puspita Ningsih, CGP Angkatan 11, Kabupaten Purwakarta. Hari ini saya bersama Ibu Sri Mulyani, rekan saya di SD Negeri 2 Citeko. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai praobservasi. Oke, selamat pagi Bu Sri Mulyani. Assalamualaikum. Gimana nih Bu Sri kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan bahagia. Alhamdulillah ya. Oh iya nih Bu Sri, sebelumnya saya minta waktunya dulu ya sebentar. Nah, nanti kan saya akan bertugas sebagai supervisor di mana saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Sri nanti ya. Jadi ada beberapa hal yang saya tanyakan. Bagaimana Bu Sri? Ya, boleh? Siap? Oke, Bu Sri, untuk kegiatan pembelajaran nanti, tujuan pembelajarannya apa nih? Tujuannya itu peserta didik dapat memahami dan bisa mengaplikasikan tentang bilangan pada kehidupan sehari-hari. Dapat menyebutkan angka dan nama bilangan yang nanti saya akan jelaskan kepada peserta didik. Oke, berarti peserta didik nanti diharapkan dapat memahami dan menyebutkan lambang bilangan ya, Bu Sri, betul ya. Oke, Bu Sri, strategi apa nih yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Strateginya saya akan mencoba pendekatan kooperatif atau kelompok diskusi. Biasanya peserta didik itu lebih senang diskusi dengan teman sejawat. Jadi nanti peserta didik akan lebih cepat memahami materi-materi yang akan saya sampaikan. Oke, baik. Berarti strateginya nanti ada kerja kelompok ya, Bu Sri. Oke, Bu Sri, untuk nanti ya di kegiatan observasi. Nah, yang mana nih area pengembangan yang ingin Bu Sri? Oh, ini supaya saya lebih fokus gitu. Nah, area pengembangannya yang mana nih yang ingin Bu Sri lebih tonjolkan gitu? Yang ini ya untuk penulisan lambang bilangan, karena peserta didik itu bisa menyebutkan, terkadang belum bisa menuliskan lambang bilangan, misalnya 1, bisa menyebutkan tahu angka 1 seperti apa, tapi peserta didik masih saja ada yang belum bisa menuliskan lambang bilangan. Maka dari itu saya akan menonjolkan bagaimana cara penulisan lambang bilangan dengan benar. Oke, berarti nanti area pengembangan yang ingin Bu Sri tampilkan itu bagaimana Bu Sri mengajarkan peserta didik cara penulisan lambang bilangan ya supaya mereka tidak hanya menghafal saja, betul ya Bu ya, bisa begitu? Menyebutkan saja. Oke, jadi tidak hanya menyebutkan tapi mereka juga bisa menuliskan lambang bilangan tersebut. Oke, Bu Sri, media pembelajaran yang digunakan nanti apa ya? Nah, untuk medianya saya membuat permainan seperti dadu. Jadi nanti peserta didik dipanggil satu kelompok perwakilan 3 orang. Yang 2 memegang dadu. Satu dadu itu kan 1 sampai 6, jadi semuanya 12. Jadi 2 siswa memegang dadu. Nanti yang siswa 1 dapat menyebutkan hasil lempar dadu temannya. Jadi itu akan membuat peserta didik itu merasa senang dalam pembelajaran, jadi tidak monoton. Jadi untuk medianya saya menggunakan dadu. Oke, media pembelajarannya berarti yang digunakan 2 buah dadu Ya, begitu 2 buah ya? dadu, ya. Nanti anaknya bermain gitu ya, Bu Sri? Bermain di depan. Oke. Nah, kira-kira nih Bu Sri, pembelajaran ini dilaksanakannya kapan? Besok, hari Kamis. Besok. Jam pertama pada pelajaran matematika. Oke, hari Kamis besok ya di jam pertama di pelajaran matematika. Oke, Bu Sri,
nanti ya ketika Bu Sri melaksanakan kegiatan pembelajaran, nanti saya akan mencatat mungkin ya beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian nanti kita juga akan berbincang lagi nih setelah observasi. Ya, apakah untuk besok nih Bu Sri persiapannya bagaimana? Alhamdulillah untuk persiapan untuk media, untuk RPP dan LKPD sudah siap. Mungkin besok akan mempersiapkan sebelumnya, peserta didik akan disiapkan dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Contohnya membagi kelompok. Jadi kalau untuk modul pembelajaran sudah siap. Oke, berarti modulnya sudah siap, medianya sudah siap, berarti tinggal mengkondisikan peserta didik saja ya Bu. Baiklah Ibu, kita sudah ada di akhir percakapan nih. Nah, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan, jadi saya lebih lebih terbantu. Lebih terbantunya mungkin tadi Ibu menjelaskan seperti ini, ada arahan yang lebih baik lagi untuk kedepannya, untuk untuk proses pembelajaran seperti itu. Oke, baik Bu Sri, terima kasih ya atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di pelaksanaan observasi dan juga pasca observasi. Baik, sekian saja percakapan pra-observasi dari saya bersama Bu Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali ditemani oleh Bu Sri Mulyani dari guru kelas 1. Kita akan berbincang percakapan pasca observasi kelas. Jadi hari ini saya dibersamai oleh pengajar praktik Pak Agung Firmansyah. Baik, kita mulai saja ya Bu Sri. Mungkin hari ini ya kita akan berbincang kembali. Kalau sebelumnya kita sudah berbincang di observasi kelas ya Bu Sri, bagaimana Bu Sri akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah sekarang pasca observasinya. Nah sebelumnya saya ingin mendengar bagaimana refleksi dari Bu Sri ketika melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin yang sudah dilaksanakan dengan menggunakan media pembelajaran Dadu. Untuk refleksi setelah pembelajaran, alhamdulillah seluruh siswa telah mengikuti dengan baik. Yang pertama, yang kedua, siswa sudah dapat menyebutkan angka dari 1 sampai 10, lalu dapat menuliskan lambang dari 1 sampai 10, dan serta siswa juga dapat menuliskan pada papan tulis seperti apa angka yang disebutkan. Contohnya misal saya menyebutkan angka 5, anak tersebut sudah bisa memahami bagaimana menuliskan angka 5 tersebut. Seperti itu ya. Itu hasilnya ya Bu ya dari kegiatan pembelajaran kemarin. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan ada kejadian atau peristiwa yang menarik apa ketika pembelajaran di kelas kemarin Bu? Pembelajaran yang menarik itu seluruh anak itu sangat antusias. Kenapa? Karena saya memilih permainan dadu yang belum pernah digunakan. Biasanya menggunakan metode yang lain, dan sekarang saya menggunakan permainan dadu ini. Anak merasa senang, merasa tertantang untuk mengikuti pembelajaran. Bagaimana sih cara menggunakannya? Mungkin mereka terinspirasi dengan permainan ular tangga. Jadi anak-anak itu antusias sekali. Jadi ingin semuanya ke depan. Semua itu anak laki-laki, itu anak perempuan, semuanya mereka sangat senang, jadi sedikit ricuh, bukan ricuh tidak paham, tetapi ricuh karena mereka menginginkan permainan tersebut, gitu, pelajaran tersebut, ingin mengikuti semua. Baik, berarti ketika pembelajaran di kelas kemarin tuh anak sangat antusias ya mengikuti permainan dadu yang dilaksanakan. Nah, perasaan Bu Sri gimana setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin dengan metode dadu itu? Saya pribadi merasa sangat senang, sangat bangga terhadap anak. Kenapa? Dengan menggunakan metode permainan itu, anak jadi lebih fokus walaupun sedikit ricuh karena antusias itu. Tapi anak-anak benar-benar paham. Apabila dilemparkan dadu itu, mereka udah paham loh berapa sih itu si dadunya, ada berapa. Terus mereka benar-benar sudah sangat memahami apa yang disampaikan. Karena anak itu biasanya diberikan materi seperti biasa monoton ya Bu, jadi bosan. Kalau dengan cara permainan seperti itu, jadi menjadi kebanggaan tersendiri gitu. Oh, anak itu memang harus diberikan diberikan acuan permainan gitu. Jadi saya pribadi merasa sangat terbantu ya dengan metode atau model-model yang sudah ada ya, untuk murid, untuk siswa gitu. Jadi siswa juga dapat lebih cepat memahami pembelajaran. Ya baik, berarti ya senang ya Bu, karena ketika kita menyampaikan materi pembelajaran, siswa kita menjadi paham. Nah, baik kalau begitu Bu Sri, dari tujuan pembelajaran yang Bu Sri kehendaki kemarin ya, apakah sudah tercapai, sudah terpenuhi semuanya atau bagaimana? Alhamdulillah untuk tujuan yang saya inginkan sudah tercapai. Karena apa? Siswa itu sudah bisa menuliskan dan menyebutkan angka dan lambang bilangan.
dan dapat memahami juga ya anak itu bagaimana cara-cara menuliskan. Misalnya kalau saya sebutkan angka 1, anak sudah bisa menuliskan angkanya, anak sudah bisa menyebutkan, anak sudah bisa menuliskan lambang bilangannya, misalnya hurufnya ada apa aja gitu. Jadi anak sudah benar-benar memahami pembelajaran yang telah saya berikan, berarti tujuan saya sudah tercapai. Oke, baik ya Bu. Nah, dari kegiatan pembelajaran kemarin itu ya Bu Sri, apakah ada pembelajaran yang Bu Sri ambil, misalkan ternyata di kegiatan pembelajaran ini ada yang belum terlaksana atau misalnya harus ditingkatkan, ada tidak Bu? Ada yang harus ditingkatkan lagi karena dari 29 siswa kemarin masih ada yang berapa orang ya? Ada 3 orang yang memang bisa menyebutkan, bisa menuliskan, tetapi masih kendalanya apa? Menuliskan hurufnya huruf besar contohnya. Jadi itu yang harus saya perdalam ya untuk anak itu, untuk peserta didiknya, agar saya lebih memahami anak lagi bagaimana caranya yang lebih anak mudah dipahami lagi gitu. Jadi dari 3 orang itu berbeda, ada yang satu yang memang sudah bisa menuliskan tapi huruf-hurufnya tidak sesuai, maksudnya kapital semuanya. Jadi masih ada yang harus ditingkatkan lagi. Oke, nah dari refleksi yang Ibu sampaikan ya, dari peristiwa yang Ibu alami, kejadian-kejadian hal menarik yang tadi ya, siswa sangat antusias, kemudian perasaan Ibu juga. Nah, rencana tindak lanjut ke depannya apa nih Bu? Tindak lanjutnya saya akan menggunakan metode yang berdiferensiasi. Kenapa? Karena masih ada peserta didik yang masih kurang ya, masih kurang. Kalau tidak memahami itu harus tidak bisa semuanya, tapi ini masih bisa, tapi kurang paham seperti yang lain. Jadi saya akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya kalau misalnya anak nanti menggunting, saya sediakan angka, saya sediakan huruf, saya sediakan apa, jadi anak tinggal ditempelkan. Ini diberikan contoh, yang kolom ini untuk misalnya untuk angka, yang kolom ini untuk lambangnya. Jadi anak nanti bisa memahami dari lambang tersebut gambar-gambar yang sudah tersedia. Jadi anak-anak semuanya akan lebih memahami lagi, jadi tidak akan tertinggal maksudnya. Jadi kalau yang udah level tinggi mungkin didik TS, A, TU sudah bisa. Jadi kalau yang ini yang belum terlalu memahami, jadi saya bisa memberikan metode seperti itu. Jadi anak tidak akan tertinggal dan tetap akan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke, baik, berarti ya rencana tindak lanjut Ibu ini adalah penggunaan pembelajaran berdiferensiasi, betul ya Bu? Ya. Oke, baik. Nah, Ibu di sini ada rencana untuk pengembangan diri ya Bu ya. Nah, aktivitas pengembangan apa yang Ibu kehendaki ke depan untuk pengembangan diri Ibu untuk kegiatan pembelajaran di kelas? Ke depannya Ibu ingin seperti apa? Kalau untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan metode dan model-model yang menarik untuk anak ya. Jadi anak itu belajar itu setiap hari, tidak hanya untuk menulis ya, tidak hanya untuk mendengarkan kita demonstrasi atau ceramah. Jadi saya pribadi akan memberikan pembelajaran yang sangat inovatif untuk kedepannya ya. Mudah-mudahan saya bisa merealisasikan itu agar anak-anak itu merasa nyaman belajar dengan metode dan model-model yang saya berikan gitu kan. Biasanya kalau anak-anak dikasih buku loyo gitu ya, kalau misalnya diberikan yang lebih inovatif lagi, insya Allah anak akan lebih semangat. Karena kan kalau belajar anak-anak harus lebih bersemangat lagi, apalagi di kelas bawah harus banyak sekali ide-ide dan kreatif-kreatif
dari guru untuk peserta didiknya. Oke. Nah, Bu, dari aktivitas pengembangan yang Ibu sampaikan terkait penggunaan metode dan model pembelajaran yang bervariasi. Nah, tujuan yang hendak Ibu capai terhadap area pengembangan itu apa? Tujuannya agar anak itu bisa lebih cepat tangkap dalam setiap pembelajaran. Contohnya kan kalau dari membaca anak lebih sulit ya Bu. Anak itu yang paling sulit membaca karena tidak ada daya dukung. Maksudnya daya dukung kalau berhitung ada misal lidi, bisa dibantu, alat bantu lah gitu. Bisa menggunakan sempoa. Kalau baca kan benar-benar kita harus memahami dan bisa melafalkan huruf dulu. Nah, itu kita akan menggunakan, saya pribadi sering menggunakan metode dikte untuk membaca. Jadi anak itu harus bisa mencapai target tersebut, dan tentunya dengan penggunaan metode dan model yang saya akan modifikasi lagi gitu. Ya, baik. Nah, untuk ukuran keberhasilannya Ibu itu seperti apa? Nah, dikatakan bahwa penggunaan model atau metode pembelajaran itu berhasil ketika seperti apa? Saya sudah sering melakukan dikte ya untuk membaca anak. Ukuran keberhasilannya signifikan ya, sampai kalau rating itu ya nyampe 65%. Untuk tadinya yang tidak benar-benar bisa tahu huruf, kan kadang anak itu bisa melafalkan A, B, C sampai Z, tapi anak itu kalau suruh menulis, kalau diminta menulis oleh guru A, mereka bingung, gimana ya huruf A itu. Nah, kalau kita sering menggunakan dikte setiap satu kata atau dua kata, karena terjadi keseringan pelafalan penulisan, anak itu akan bisa lebih cepat memahami huruf. Jadi untuk tingkat keberhasilan itu saya pernah mengalami menyampai 65%. Dari yang tadinya belum benar-benar bisa menjadi mereka bisa menulis huruf-huruf tersebut. Berarti ukuran keberhasilannya ketika peserta didik bisa menuliskan gitu ya, bisa menuliskan huruf yang dilafalkan, huruf yang didikte seperti itu mungkin ya Bu. Oke. Nah, ada nggak siapa atau apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung aktivitas pengembangan Ibu tersebut? Pendukungnya paling saya dorongan dari rekan ya. Bisa saya contohnya misalnya saya ngobrol dengan rekan, meminta saran, mungkin lebih kalau misalnya saya penggunaan ini apakah cocok gitu kan. Kalau sering sharing dengan rekan sejawat, saya akan mendapatkan motivasi dan saran-saran yang lain, dan tentu daya dukung yang lainnya juga seperti media-media yang menurut anak itu mudah dipahami, seperti itu paling juga kalau daya dukungnya. Oke, baik, berarti ya berkolaborasi ya Bu ya, berkolaborasi. Nah, kira-kira nih Bu, untuk pengembangan ini akan dilaksanakan dalam waktu kapan? Dilaksanakannya hari seminggu itu 3 kali biasanya kalau saya gitu ya. Minggu-minggu ini juga sering digunakan pembelajaran tersebut Bu, jadi lebih cepat itu lebih baik ya Kak, karena anak itu kalau kita tidak cepat-cepat direalisasikan, anak akan merasa malas. Jadi dalam waktu dekat dan waktu jangka panjang saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Berarti dalam waktu dekat ini akan segera dilaksanakan. Seperti itu ya Bu Sri. Nah, kemarin juga kan ketika pembelajaran ya yang Bu Sri laksanakan, ini ada beberapa catatan juga gitu kan. Saya mencatat, bukan berarti catatan ini mencatat kekurangan gitu ya Bu Sri, bukan, tapi ya runtutan kegiatan pembelajarannya, mulai dari Bu Sri mengucap salam ya di awal, kemudian mengajak siswa memimpin untuk berdoa, ya itu udah ada
masuk pembelajaran ya sosial emosionalnya ya, kesadaran dirinya, kemudian mengecek kehadiran ya, ice breakingnya juga ada ya, menyanyikan lagu wajib nasionalnya juga ada ya, apalagi sampai menanyakan perasaan siswanya juga itu sudah ada, sudah bagus sekali ya Bu. Terus tujuan pembelajarannya pun disampaikan gitu ya kepada siswa. Dan memang saya melihat ketika pembelajaran di kelas Bu Sri yang laksanakan kemarin itu, siswa memang sangat antusias sekali, sangat aktif sekali gitu kan, sangat aktif, rame gitu kan ya. Jadi ya sudah bagus gitu kan itu, apalagi dengan menggunakan media gitu ya, medianya permainan dadu. Jadi mereka memang benar-benar terlihat sekali ya, yang asalnya Bu Sri menunjuk hanya beberapa orang gitu kan, tetapi yang lain saya juga pengen, saya juga pengen gitu kan, malah itu sudah bagus sekali. Kemudian rencana tindak lanjut Bu Sri juga ya tentang penggunaan metode berdiferensiasi, mudah-mudahan bisa dilaksanakan gitu kan ya. Apalagi untuk pengembangan yang tadi ya, penggunaan metode dan model variasi ini mungkin maksudnya mendukung juga untuk pembelajaran diferensiasi ya Bu? Ya, oke. Nah, ada lagi tidak Bu mungkin aktivitas pengembangan yang lain selain penggunaan metode atau model yang bervariasi ini, apakah ada yang lain? Pengembangannya yang lain, saya bisa menggunakan disiplin positif ya, dimana peserta didik ini akan lebih, mungkin kalau yang kemarin Bu Tita lihat itu anak itu lebih gerubul gitu ya, tidak kurang disiplin lah ya. Nah, mungkin kedepannya untuk pembelajaran kedepannya dan menggunakan media dan model yang menarik, mungkin anak akan lebih bisa disiplin, antri gitu ya, mungkin gitu. Jadi setiap yang ditunjuk baru maju ke depan. Mudah-mudahan saya bisa melakukan pengembangan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, karena disiplin itu untuk peserta didik sangat harus direalisasikan ya. Jadi anak biar lebih paham apa itu disiplin, apa artinya itu disiplin, bagaimana cara pelaksanaan disiplin tersebut. Oke, baik. Berarti tujuan yang hendak dicapai oleh Bu Sri ini berarti peserta didik lebih disiplin gitu ya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ukuran keberhasilannya bahwa siswa itu sudah disiplin seperti apa gitu? Ukurannya kalau kita lihat seperti kemarin yang sudah setelah Ibu lihat ya kemarin, sebenarnya ada siswa yang sudah menerapkan disiplin gitu. Contohnya kalau tidak dipanggil ya tidak maju. Tapi karena melihat teman-temannya yang nggak dipanggil maju, karena mungkin dia merasa kok dia nggak dipanggil maju, jadi saya juga mau. Padahal dia sendiri itu sebenarnya tahu kan kalau nggak dipanggil, tapi karena terlalu antusias dan senang belajar, peserta didik jadi semua, padahal mereka itu sebenarnya sudah dibiasain kalau nggak dipanggil jangan maju gitu. Kenapa? Karena bukan nama kita yang dipanggil gitu. Ya mudah-mudahan ukuran keberhasilannya baru beberapa persen ya Bu ya, belum optimal, belum maksimal gitu anak-anak. Ya mudah-mudahan kedepannya saya sebagai guru kelas bawah lebih bisa mengkoordinir anak-anak, mengajak anak-anak agar di setiap pembelajaran tidak hanya karena ada media atau model dan yang lainnya harus disiplin, tapi di setiap seluruh pelajaran saya atau pelajaran guru mapel, anak-anak dapat disiplin dengan baik. Oke, baik. Berarti contoh kecil berarti ya Bu, ketika tidak dipanggil namanya, tidak ke depan gitu. Oke, baik. Nah, siapa atau apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung area pengembangan disiplin positif ini? Satu, kesadaran diri anak. Kedua, motivasi dari guru, dari rekan-rekan. Yang ketiga itu motivasi dari orang tua. Biasanya kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Karena kenapa? Kalau kita hanya mengandalkan di sekolah, tidak ada dukungan dari orang tua, itu akan sia-sia, akan percuma. Biasanya kalau orang tuanya di rumahnya
Bisa contohnya contoh kecil ya, misalnya kita memberikan tugas prakarya itu harus dikerjakan oleh anak. Kalau orang tua tidak mendukung, pasti tidak akan dikerjakan. Nah, itu kan tidak disiplin ya, Bu. Jadi kita harus tetap berkolaborasi dengan orang tua. Tentunya dengan rekan sejawat pun harus berkolaborasi. Karena peserta didik itu kalau tidak didukung oleh seluruh pendidik di sekolah, itu akan sia-sia. Makanya dari itu saya butuh dukungan dari seluruh pihak yang ikut bertanggung jawab atas peserta didik di sekolah. Oke, baik. Nah, Bu, untuk waktu pelaksanaan ya pengembangan disiplin positif ini, kapan nih Bu akan dilaksanakan? Kemungkinan untuk hari Kamis dan seterusnya akan saya laksanakan untuk disiplin positif ini untuk anak. Kenapa? Karena agar anak itu lebih cepat memahami ya Bu, dan cepat bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, tidak hanya di sekolah dan di rumah juga, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, itu harus dilaksanakan secepatnya. Oke, baik. Berarti pelaksanaannya mulai hari Kamis ya, begitu ya Bu. Untuk disiplin positif ini Bu, tadi kan sudah disampaikan sama Bu Sri bahwa sudah pernah nih disampaikan bahwa kalau misalnya belum dipanggil namanya jangan maju. Adakah hal lain Bu yang mengenai disiplin positif selain Ibu menyampaikan hal-hal tersebut? Mungkinkah kesepakatan belajar atau yang lainnya? Biasanya kalau saya pribadi sebelum belajar ada kesepakatan kelas ya. Kalau kesepakatan kelas kan antara kita dan murid. Jadi misalnya hari ini kita belajar ini, kalau yang sudah misalnya dengan tertib boleh makan atau boleh bermain dengan teman sebangku tapi tidak mengganggu. Kalau yang belum diselesaikan, dan itu sudah berjalan 4 bulan ini, alhamdulillah terkoordinir dengan baik. Karena sebelum belajar biasanya saya mau nanya gini, biasanya kalian ini maunya setelah belajar mau ngapain? Tapi kadang anak ini, Bu, boleh tidak kalau sudah belajar kita main di kelas? Misalnya bukan artian main lari-lari ya Bu ya, maksudnya sama teman gitu kan, suka ngobrol gitu. Kalau kata saya boleh, kalau waktunya belajar tidak boleh ngobrol. Tapi kalau sudah belajar, kalau mau ngobrol, mau sharing sama teman, saya perbolehkan. Tapi tidak boleh keluar kelas dan tidak boleh mengganggu siswa lain. Dan alhamdulillah untuk kelas saya, kelas 1 itu sudah berjalan. Walaupun memang belum 100%, barulah 75% memang. Karena kan kalau mengkondisikan anak itu, apalagi anak kelas bawah ya Bu, itu belum benar-benar bisa kita koordinasi dengan terlalu. Kalau kita udah baik, udah benar koordinasi, tapi kan anak-anak bervariatif ya, gitu anak-anak mah. Jadi tapi untuk saya pribadi, kesepakatan kelas itu sudah dilaksanakan 75%. Oke, baik Bu Sri. Ternyata banyak sekali ya hal yang sudah Bu Sri lakukan ya untuk kegiatan pembelajaran di kelas ini bisa berjalan dengan baik dan efektif juga. Nah Bu Sri, kita sudah ada di akhir sesi ya percakapan pasca observasi kelas ini. Nah, dari percakapan yang kita lakukan ini, apa sih yang Ibu dapat? Ada hikmahnya mungkin apa? Saya mendapat pembelajaran yang baru ya, yang mungkin saya belum tahu gitu kan, karena dari rekan sejawat kan banyak saran gitu kan. Mungkin saya dalam belajar itu mengajar masih ada kekurangan dan diberikan saran untuk masukan gitu kan lebih baik. Jadi saya merasa terbantu gitu karena adanya seperti ini ya. Jadi ibu pun tahu gitu saya mengajarnya seperti ini ya, saya juga tahu kekurangan saya apa gitu kan. Jadi kekurangan itu bukan untuk mematahkan semangat ya Pak, tapi untuk membangun motivasi, membangun semangat kita sebagai tenaga pendidik untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, baik Bu Sri, terima kasih atas waktunya ya.
mudah-mudahan rencana tindak lanjut yang Bu Sri harapkan ini dapat berjalan dengan baik, kemudian tetap semangat walaupun mengajar di kelas 1 ya, tapi sudah banyak yang Bu Sri lakukan untuk kegiatan pembelajaran ya. Kemarin juga sekilas kan anak-anak antusias sekali gitu kan. Nah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi begitu ya. Bu Sri, terima kasih. Sekian sesi percakapan pasca observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.